tinggi. Pada baro kunna bi qudratihi. Kemudian beliau menetapkan dengan kudrohnya, wa khalaqahunna sab'a samawat, dan menciptakan 7 langit. Wal ajab, nah ini wal ajab, sungguh menyeramkan, mimman angkaro, yang mengingkari al makna al mafhum, dari makna yang dipahami, min kalamil Arab, dari perkataan orang-orang Arab. Ini sangat spesifik, al makna al mafhum, dari makna yang dipahami dari perkataan orang-orang Arab. Alladhi huwa bimakna al-ulu wartifa, yaitu yang bermakna di atas dan tinggi. Nah, ini sangat jelas, ini sangat spesifik. Kalau nanti ada bahasa-bahasa ala hamdul makna ala zahiri, membawa makna kepada zahir, makna pada hakikat, atau la makna lahu, dia tidak memiliki makna. Nah, di sini penggunaan narasi sangat jelas, al makna al mafhum, yang dipahami, makna yang dipahami oleh orang-orang Arab, ya. Kemudian juga di sini saya mengutip lagi dari dari kutipan Al-Ulul Aliyul Ghaffar. Kemudian juga Khalqul Af'alil Ibad, ini halaman 36. Ini disebutkan akidah Al-Qanabi. Beliau di sini ada riwayatnya. Qala Banan bin Ahmad, kunna indal Qanabi, ini saya belum tahu bagaimana pembacaan narasi, pembacaan nama beliau yang tepat. Rahimahullah, saya pernah bersama dengan Qanabi rahimahullah. Fasami'a rajulan minal Jahmiyah, kemudian dia mendengar seorang laki-laki dari Jahmiyah. Yaqul, dia berkata, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah di atas ars beristiwa. Faqala Qanabi, man la, siapa yang tidak meyakini yukin an-Rahman, bahwasanya Allah di atas ars, istawa, beristiwa, kama yukirru fi qulubil ammah, sebagaimana yang ditetapkan oleh orang-orang awam. Ini pemahaman orang awam. Ketika Allah mengatakan Allah di atas, apa yang dipahami oleh orang awam? Apakah kalau dia di sorful makna, ini bukan pemahaman orang awam. Ini bukan pemahaman orang awam. Kalau dipalingkan maknanya, yukiru fi qulubil amma, apa yang ditetapkan oleh hati-hati orang awam, bahwa Jahmi, maka dia termasuk Jahmiyah. Nah, ini sangat spesifik, ya. Fi qulubil amma, di hati-hati orang awam, ketika mendengar bahwa Allah di atas, apa yang dipahami oleh orang awam? Ya di atas, karena itu adalah aslul makna, kan begitu. Aslul makna, asal dari mana, ya begitu. Jadi sudah tinggal berapa menit, Ustaz? 5 menit lagi, Ustaz. 5 menit lagi. Ya. Antum fokus begini, Ustaz. Antum jelaskan makna isbat itu seperti apa, bawakan referensinya supaya jelas isbat apa ini, makna secara lugu atau sebagaimana isbat itu sebenarnya. Coba mungkin ada referensinya bisa dibawakan. Kemudian datangkan ayat yang isbat makna itu seperti ini, seperti pokoknya antum
gimana lah meramu itu? Silakan Ustaz. Kalau kita mengatakan isbatul makna, ini terlalu letterlet Ustaz. Terlalu letterlet. Ya, itu antum menjelaskan seperti apa sebenarnya isbat itu. Apa tidak diperlu makna atau memang ada maknanya tapi tidak ditahu. Itu perlu dirinci supaya jelas Ustaz. Silakan Ustaz. Yang penting dulu kita memahami dulu perkataan ini Ustaz. Adapun nanti dialog al-akal, dialog akal itu bisa kalau itu kan nanti masuknya lagi ke dialog al-akal. Ini masih kita sekitar an-nakal Ustaz, an-nakal ya gitu. Nanti kita akhirkan itu bisa. Jadi itu mungkin itu saja dulu prolog saya Ustaz. Saya sudah mengutipkan dua dari ulama ini Nabi ini ulama salaf ya. Terima kasih Ustaz. Ya, antum tidak mempertekan penekanan pada koin isbat seperti apa itu isbat? Memang belum antum mau jelaskan atau nanti sebentar gimana? Ya nanti Ustaz. Nanti sebentar. Oh iya, oke lah, tidak apa-apa. Beliau mau sebentar diakhirkan. Silakan, ini sebagai prolog beliau ya. Beliau sudah bawakan kalam ulama salaf. Silakan Ustaz Kiai Mahsun, silakan bawakan materinya 10 sampai 15 menit. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat fa amal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtighal alfinati wa ibtigha ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna ummati lang tastami'a ala dhalalatin fa idza ra'aitum ikhtilafan fatabi'u bisyawadil adham wa qala aidan sataftariqu ummati ala sintani wa sab'ina millatan kullu filat illa millatan wahidatan qalu man ya Rasulullah qala ma'ana li washabi. Amma ba'd. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama begini ya, bahwa tema pada malam hari ini kita mengenai terkait seperti yang ada di judul, yaitu madhab isbat dan takwil. Berarti kita akan mengupas terkait metode isbat dan takwil. Nah, seperti apa yang kita ketahui bahwa isbat itu ya artinya menetapkan. Isbat itu menetapkan. Nah, kemudian berbeda dengan takwil. Kalau takwil itu ya hamlul lafzi ala khilafi dhahirihi. Itu definisi dari takwil. Nah, kami di sini dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pasti bahwa terkait keimanan kami atau terkait apa yang kami imani itu adalah sesuai apa yang sudah disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Lum'ah I'tiqad li Ibnu Qudamah, menukil perkataan Imam Syafi'i, amantu billah wa bima ja'a anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima ja'a an rasulillah ala muradi rasulillah. Bahwa kita mengimani Allah dan apa-apa yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang Allah maksudkan. Dan kami juga mengimani Rasulullah dan apa-apa yang dibawa Rasulullah sesuai dengan apa yang Rasulullah maksudkan atau yang Rasulullah inginkan. Nah, sehingga apa? Sehingga khusus mengenai
tema isbat, yang pasti bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Asy'ariyah ya, atau Asy'ariyah di sini memakai dua metode. Artinya begini, artinya bahwa yang pertama, yang perlu dicatat yang pertama adalah bahwa kita ini yang pasti isbat sesuai setiap bima ja'a anillah wa anir rasulillah, itu kita isbat semua. Nah, akan tetapi bahwa sesuai dengan apa yang kita pahami dari kaul ulama-ulama salaf atau kaul jumhur ulama, bahwasanya khusus mengenai ayat-ayat sifat khobariyah ini nanti tidak berbicara terkait sifat aqliyah ya, tapi sifat khobariyah atau ayat-ayat mustasabihat, atau ayat-ayat yang maknanya muskil, kita merujuk kepada apa yang di situ dikatakan oleh para ulama, termasuk apa yang dikatakan oleh Al-Mula Al-Qari di dalam kitab Mirqatul Mafatih. Beliau menyampaikan walhasilu anna salafa wal khalafa muawwiluna li ijma'ihim ala safir ladhi an dhuhirihi. Ini berbicara mengenai, sekali lagi, kesimpulan ini adalah berbicara mengenai sifat khobariyah, bahwa kesimpulannya salaf dan kholaf itu sepakat ijma' mentakwil mengalihkan lafat an dhuhirihi, itu sepakat. Terus kemudian walakin takwil salaf ijmaliyun litafidihim ilallahi ta'ala wa ta'wil al-khalaf tafsiliyun litirorihim ilahi likasratil mubtadiin. Akan tetapi bedanya bahwa kalau takwilnya ulama salaf, jumhur ulama salaf itu adalah takwil ijmali. Takwil ijmali itu apa? Takwil ijmali itu adalah mengisbat lafadznya, kemudian menyerahkan maknanya, tafwid makna dari sifat khobariyah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu takwil ijmali. Tetap kita mengimani, mengisbat makna, mengisbat lafaz, semisal annallahu yadun, Allah punya sifat yadun, kemudian Allah punya sifat istawa, kemudian Allah punya sifat nuzul, itu kita mengisbat. Tapi kalau salaf itu pakai metode takwil ijmali, yaitu menetapkan lafadznya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, ayat yang datang dari Allah dan Rasulnya, kemudian tafwid makna. Nah, ini berbeda dengan kholaf. Kalau kholaf itu takwilul tafsil, ya, takwil tafsili. Takwil tafsili itu bagaimana? Takwil tafsili itu seperti yang kita kenal itu, artinya kita ini mengisbat lafadznya, tetapi sorful makna minar rajih ilal marjuh, mengalihkan makna dari lafadz itu yang asalnya yang rajih kepada yang marjuh, lidalilin, karena beberapa dalil atau di situ itu yang pasti adalah ketika memenuhi syarat-syarat untuk ditakwil. Nah, itu yang kami yakini dan yang kami pahami sesuai dengan apa yang disampaikan oleh jumhur ulama mu'tabaroh. Nah, kemudian selanjutnya kami secara spesifik memang tidak memaknai atau tidak isbat makna dhuhir, ya, tidak isbat makna dhuhir. Kenapa? Apa alasannya? Ya karena para ulama juga mengarahkan begitu. Contoh, di dalam kitab Lum'atul I'tiqad, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh
Imam Ahmad bin Hambal ketika di situ itu menceritakan kalamul Imam Ahmad bin Hambal di sifat qala al Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha yanzilu ila sama'i dunya, terus kemudian ila angkol wa ma asbaha hadil ahadis nu'minu biha wa nusaddiqu biha bila kaifin wala maknan wala naruddu syai'an minha. Ya, jadi bahwa akidah Imam Ahmad bin Hambal yaitu terkait ayat-ayat mutasyabihat seperti ayat-ayat nuzul atau hadis-hadis nuzul, ayat-ayat yang terkait dengan ya dan lain sebagainya, itu adalah nu'minu biha, mengimani, kemudian nusaddiqu biha, membenarkannya, bila kaifin wala maknan, dengan tanpa kaif dan tanpa makna. Nah, kemudian yang selanjutnya, kenapa kami juga itu yang pertama ya, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya, kenapa kami di situ itu tidak menerjemah atau tidak memaknai. Nah, ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Suraid di dalam kitab Al-Ulu Lidzahabi. Di situ dijelaskan Imam Ibnu Suraid mengatakan i'tiqaduna fihi wa fil ayil mutasabih fil Quran annak balaha wala naruddaha wala nata'awwalaha bi ta'wilil mukhallifin wala nahmila ala tasbihil musabihin wala nutarjima an sifati bilawati ghairil arabiyah. Bahwa sesuai dengan keyakinan para ulama-ulama terdahulu, termasuk Imam Ibnu Suraid adalah ulama salaf, di situ itu mengatakan bahwa keyakinan kami atau akidah kami pada tiap-tiap ayat mutasyabihat baik di Quran, di situ itu kami menerimanya, tidak menolaknya, tidak mentakwilnya bitakwilil mukhalifin. Ini yang perlu dicatat, tidak mentakwilnya dengan takwil mukhalifin, karena nanti ada takwil yang mayalikubi. Terus kemudian tidak mengarahkan atau tidak memaksudkan sesuai dengan maksudnya orang-orang yang mentasbih atau kaum kelompok-kelompok musabihah. Kemudian yang terakhir, wala nutarjima sifati bil ghairi arabiyah. Kami juga tidak menerjemah sifat-sifat tersebut, sifat-sifat musabihat kepada bahasa selain Arab, kepada bahasa selain Arab. Nah, itu terkait tafwid. Dan masih banyak lagi nanti ya, masih banyak lagi bagaimana para ulama-ulama salaf itu mayoritas, memang ulama salaf itu mayoritas adalah mentafwid. Nah, beda dengan ulama-ulama khalaf yang di situ memakai jalan takwil. Nah, kemudian waktu masih ya? Iya, lanjut Ustaz. Iya. Dan kemudian yang kedua, kita akan bicara mengenai takwil. Ya, kita akan bicara mengenai takwil. Jadi begini, di dalam kitab Asasut Taqdis fil Ilmil Kalam, ini karangan Imam Ar-Razi, bahwa ulama-ulama itu sepakat, artinya tidak mungkin bisa lari dari namanya takwil. Ya, pasti akan mentakwil. Itu yang pertama. Nah, kemudian apa definisi takwil? Definisi takwil sendiri adalah sorful lafdi. Kalau di sini ya saya baca di dalam kitab Syarah Mutasor Ar-Raudhah karangan Imam At-Tufi Al-Hambali, itu bahwa definisi takwil adalah sorful lafdi andoirihi lidalilin yusiru bihi al-marjuh rojihan, yaitu memalingkan lafaz dari makna dohirnya karena dalil yang dengannya makna yang marjuh menjadi rojeh. Ya,
Jadi makna rojihnya itu diganti yang marjuh karena ada indikator-indikator tertentu. Nah, ini jalan ulama-ulama terdahulu begitu. Jalan ulama terdahulu itu begitu. Nah, kemudian termasuk apa yang dikatakan oleh ulama yang lain juga, termasuk Imam Al-Mar'i Al-Karmi Al-Hambali. Ya. Di situ itu di dalam kitab Aqwil As-Siqat mengatakan at-ta'wilu huwa ayyurada bil lafzi ma yukhalifu dhahirihi. Ma yukhalifu dhahirahu. Au huwa sarful lafzi an dhahirihi li ma'nan akhar. Wa wa fil Qur'an katsirun wa min dzalika ayatu sifat al-muqaddasah wa ya minal ayat al-mutasyabihat. Bahwa takwil itu adalah mengarahkan lafadz yang berbeda dengan dohirnya, yaitu sorful lafzi an dohirihi, untuk menuju makna yang lain. Wa huwa fil Qur'an katsir, dan di Quran banyak sekali kayak begitu. Wa min dzalika, termasuk hal seperti itu adalah ayat-ayat sifat al-muqaddasah, yaitu wa ya minal ayat al-mutasyabihat. Itu termasuk ayat-ayat mutasyabihat. Nah, kemudian kalau kita mau ambil contoh takwilnya ulama salaf, ya banyak sekali di kitab. Bahkan ini kan dari para sahabat sebenarnya takwil itu. Kalau di kitab apalagi tafsir Tobari, ya, di tafsir At-Tobari itu banyak sekali yang di situ itu menjelaskan terkait takwil. Termasuk contoh di tafsir At-Tobari itu masih Ustaz. Mas Ustaz, silakan Ustaz. Yeah. Betul. Termasuk di situ contoh adalah riwayat An Mujahid qaluhu bi aidin qala bi kuwah. Ya, aidin di takwil dengan kuwah. Terus kemudian dan ini banyak sekali yang di situ itu menakwil dengan kuwah. Terus kemudian yang lain yang di situ itu sebentar. Termasuk di sini termasuk Imam Al-Bukhari. Dalam kitab Asma wa Sifat lil Baihaqi, termasuk yang di situ itu dohak. Allah itu juga punya sifat dohak. Nah, apa yang dimaksud dohak itu pasti ditakwil. Makna dohak fi ar-rahmah. Ya, makna dohak itu adalah ar-rahmah. Termasuk di situ di dalam kitab Sahih Bukhari, ya, di dalam kitab Sahih Bukhari kullu syai'in halikun ila wajhah ila mulkah. Ila mulkah. Ya, ditakwil ila mulkah. Terus kemudian masih banyak lagi. Seambrek kalau mau cari contoh takwil. Ya, betul. Iya. Betul. Habis. Lanjut lagi sedikit lagi. Ya. Oke. Nah, kemudian terus termasuk perkataan Abdullah bin Yahya bin Mubarak di dalam kitab Tafsir Gharib Al-Quran wa Tafsiruhu. Beliau mengatakan ngalal arsy istawa istaula. Nah, makanya kenapa Ahlu Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah itu sampai hari ini ada yang mentakwil istawa dengan istaula, ya karena memang ulama terdahulu banyak yang mentakwil. Bahkan ulama-ulama salaf juga ada yang mentakwil, sehingga kita berani mentakwil karena memang takwil itu sumbernya dari para ulama-ulama terdahulu. Nah, kemudian bentar, saya buka dulu catatan saya. Bentar. Loading. Iya. Ini termasuk Santai, nanti akan saya ya. Di Santai, dalam teman-teman di bawah. ya siap. Iya.
Bentar. Nah ini. Ini di kitab Rumus Al-Kunus fi Tafsir Al-Kitab Al-Aziz karangan Al-Hafidh Izzuddin Abdul Razak Al-Hambali, wafat tahun 661, halaman 241. Yang dimana ketika Ibnu Abbas itu mentakwil yauma yukshafu an syakin al-amr asyadid, yaitu kan ditakwil juga syak ditakwil menjadi al-amr asyadid. Maka beliau mengatakan wa qaidatu madhabi imamina fi hadzal babi, ya, atba'us salaf as-soleh, ya, bahwa madhab kami di dalam hal ini, madhab Hambaliyah, itu sesuai dengan madhab imam-imam kami adalah mengikuti salaf soleh. Fama ta'awaluhu ta'awalnahu, apa-apa yang ditakwil oleh ulama-ulama terdahulu kami ya akan berani menakwil. Wa masakatu anhu sakatna anhu, ketika mereka tidak mentakwil ya kami juga tidak mentakwil. Artinya ketika mereka mentafid kami juga ikut mentafid. Mufawwidina ilmahu ila qailihi munazzihina Allah amala yaliku bijalalihi, yaitu dengan cara mentafid dan menyerahkan ilmunya, maksudnya, maknanya itu kepada Allah, besertaan dengan mensucikan Allah dari sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Karena memang ayat-ayat mutasabihat itu bila dimaknai dohir nanti itu ya akan bermakna tasbih. Contoh semisal di situ terkait Allah punya sifat nisyan. Nah, nisyan ini kan maknanya kan lupa. Nanti kalau kita maknai Allah punya sifat lupa dan lupanya tidak sama dengan lupanya makhluk, nah ini kan gak pas gitu. Ini kan kurang pas. Nah, banyak sekali ayat-ayat yang di situ terkait ayat, kemudian istawa, nuzul, wajah dan lain sebagainya. Itu kenapa ditakwil atau ditafid, tidak dimaknai secara dohir ayat, karena memang di situ itu ketika dimaknai dohir ayat, ya, ketika dimaknai dohir ayat itu nanti akan mengarah kepada yuhimu dohiruha musabihatallahi. Jadi maja'a fil Quran wa sunnah as-sahihah al-masyhurah minan nusus alati yuhimu dohiruha musabihatallahi ta'ala li khalqihi. Ya, yaitu setiap ayat Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih, yang masyhur, yang maknanya, yang dohirnya itu nanti bisa mempunyai pengertian menyerupakan Allah dengan makhluk. Terus masih berapa menit lagi, Ustaz? 2 menit lagi, Ustaz. 2 menit lagi. Oh, 2 menit lagi. Ya, 2 menit lagi ya. Nah, kemudian untuk coba untuk takwil, ya, untuk tafid, ini kan intinya tafid itu begini. Intinya tafid itu adalah menghindari makna dohir, tidak membahas makna dohir, karena memang para ulama terdahulu itu secara spesifik mengatakan seperti Imam Ahmad bin Hanbal semisal wa man takallama fi manha ibtada'a, siapa yang berbicara terkait maknanya ayat mutasabihat maka di situ itu telah berbuat bid'ah. Kemudian mengatakan hadal hadis nu'minu biha wa nusaddiqu la kaifa wala ma'nan, bahwa hadis-hadis ini kita imani sesuai dengan lafadznya, kita membenarkan tanpa kaif dan tanpa makna.
Terus kemudian Imam Ibnu Sufyan bin Uyainah juga mengatakan kullu ma wasafallahu bi nafsihi fi kitabih fatafsirhu tilawatuhu wa sukutu anhu. Setiap Allah yang mensifati dirinya di dalam kitabnya terkait ayat-ayat mutasyabihat, tafsirnya adalah bacaannya. Semisal yadullah faqa aydihim, ya tafsirnya ya yadun itu. Sehingga memang para ulama itu boleh mengatakan Allah punya sifat yadun, dan kita semua dari ulama-ulama Asy'ariyah itu menetapkan sifat yadun pada Allah. Nah, nanti terserah apakah pakai metode tafwid dalam hal menyikapinya atau pakai metode takwil. Tapi yang pasti Asy'ariyah adalah menetapkan lafadz, isbat lafadz kama ja'at, seperti bagaimana ayat itu datang, baik dari Allah ataupun dari Rasulnya, begitu. Oke, Cukup Ustaz? saya rasa cukup. Iya, Oke. alhamdulillah, luar biasa ya, masya Allah.